Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembuatan video ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kultur stem cell atau tanam paksa, peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% atau 1/5 dari tanah yang dimilikinya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya teh, kopi, kakao, juga tebu. Pada tahun 1830, Belanda mengalami krisis ekonomi. Van den Bos menyarankan untuk menjalankan sistem tanam paksa. Untuk sebagian warga yang tidak mempunyai lahan tanam, maka diwajibkan bekerja selama 66 hari setiap tahunnya. Wahai rakyatku, kewajiban engkau jual 20% hasil pertanian ke masyarakat Belanda. Kenapa kami harus melakukan itu? Bacakan peraturannya. 1. Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 1,5 alias 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasilnya dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan. 2. Bagi yang tidak memiliki tanah pertanian menggantinya dengan bekerja di tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau 1/3 dari tahun yang berjalan. 3. Waktu mengerjakan tanam pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi khusus tel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. 4. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. 5. Gagal panen yang bukan disebabkan karena kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah kolonial. Pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanam kultur stem cell dilakukan oleh dan disampaikan kepada para kepala desa. Para petani menjalankan perintah dari Van den Bos.
Dengan susah payah, mereka bekerja keras untuk menanam tanaman yang pada akhirnya akan dirampas oleh pemerintah Belanda. Sistem apa ini? Kita harus memberikan hasil panen kepada Belanda. Tidak apa-apa, lagi pula hasil panen kita akan dijual kepada Belanda. Tapi bagaimana jika Belanda mengambil semua hasil panen kita dan kita tidak dibayar? Para petani dengan spontan saling berpandangan, dan tiba-tiba Kalian ngapa di sini? Balik kerja. Baik, Tuan. setelah Van den Bosch dan pengawalnya pergi, para petani mulai mengeluh dengan keadaan yang mereka hadapi. Untuk apa sistem seperti ini? Kita seperti menjadi budak. Betul. Buat apa kita melakukan tugas ini? Sudah, lebih baik kita bekerja daripada kena marah Tuan Panji. Ketika masa panen tiba, para petani pun memanen hasil tanaman yang mereka tanam dan menyerahkan kepada pemerintah Belanda. Alhamdulillah, hasil panen kita banyak. Ya, kita harus setorkan ke Belanda. Ketika petani menyerahkan hasil panen, Apa? Cuma segini hasil kalian? Yang tidak menghargai saya. Ampun Tuan, cuma segini hasil panen yang kita dapat. Van den Bosch mengambil keputusan untuk mengambil semua hasil panen para petani. Tuan, apa kita ambil semua panen ini? Ya, ambil semua. Oke. Jangan. Nanti kita makan apa? Artisnya gitu nganu iki, artisnya iki. Bagaimana Tuan, apa kita ambil panen ini? Ya, ambil semua. Mari lakulah. Kalau bodoh.